Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempersembahkan proposal proposi mata kuliah grafika komputer dengan judul Pemetaan Spasial 2 Dimensi Kota Virtual. Yeay. Halo, nama saya Raufi Dayat dengan NIM 57. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari proyek kami ini. Nah, dalam dokumen rencana proyek, kami diminta untuk membangun sebuah peta spasial perkotaan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kokoh secara matematis. Terdapat beberapa tantangan utama yang harus kami selesaikan. Nah, yang pertama, peta harus didominasi oleh jalan melengkung dan diagonal. Jalan lurus hanya diperbolehkan maksimal 10%. Ini berarti kami tidak bisa sekedar menggambar grid kotak-kotak biasa. Yang kedua, tidak boleh ada satupun ruas jalan yang terisolasi atau tidak terhubung dengan jaringan utama. Seluruh bagian kota harus dapat diakses. Dan yang ketiga, peta harus tetap tajam saat dilakukan zoom in dan zoom out hingga tingkat tinggi. Kualitas visual tidak boleh pecah atau bergerigi. Dan yang keempat, kami harus menyediakan fitur navigasi viewport seperti scroll dan zoom, serta animasi pergerakan berbentuk objek yang mengikuti jalur jalan secara logis menggunakan algoritma pencarian rute. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami memilih pendekatan vektor murni dengan inspirasi tata ruang dari Governor Island di New York, di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Mengapa kami memilih Governor Island sebagai referensi? Yang pertama, pulau ini memiliki geometri jalan yang melengkung secara alami, garis pantainya yang tidak beraturan, dan jalur pejalan kaki yang berkelok-kelok sangat sesuai dengan syarat batas 10% jalan lurus. Nah, yang kedua, topologi pulaunya berbentuk sirkuit terhubung. Hampir semua jalur kembali ke jalur utama, sehingga secara inheren mencegah adanya jalan buntu atau ruas yang terisolasi. Nah, yang ketiga, pulau ini memiliki kepadatan yang bervariasi. Ada area terbuka seperti taman, dan ada area yang lebih padat di sekitar bangunan bersejarah. Hal ini memungkinkan kami menguji algoritma pencarian rute dalam berbagai skenario. Dengan mengadaptasi karakteristik spasial Governor Island, kami dapat membangun peta virtual yang organik, estetis, dan tetap memenuhi seluruh persyaratan teknis pada tugas ini. Halo, perkenalkan nama saya Jian Sapitri Wibowo dengan NIM 2401020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi dari peta nyata ke vektor spasialnya, yang dimana saya akan membahas pendekatan teknis yang membedakan proyek kami dari sekedar gambar pada peta biasa. Nah, pada slide ini kami membandingkan dua pendekatan, yaitu bitmap dan vektor spasial. Kami memilih pendekatan vektor karena beberapa keunggulannya, yaitu yang pertama, resolusi zoom. Pada gambar bitmap, saat diperbesar, piksel akan terlihat kotak-kotak dan pecah. Sebaliknya, dengan vektor, kami menyimpan data dalam bentuk koordinat matematis. Saat di zoom, kami menghitung ulang posisi layar menggunakan rumus transformasi. Hasilnya, kurva jalan tetap dan tajam 100% pada level pembesaran berapapun itu jika kita zoom. Nah, ini menjawab persyaratan pada dokumen bahwa kualitas peta jalan tetap harus bagus dan tidak jingget atau kotak-kotak. Lalu ada interaksi objek, yang dimana pada bitmap mendeteksi apakah kendaraan itu berada di atas jalan membutuhkan pengecekan warna piksel atau kollider yang rumit. Dengan vektor, kendaraan cukup menelusuri koordinat garis jalan secara natif. Nah, ini sangat penting untuk fitur start track. Yang ketiga ada manipulasi peta, yang dimana peta bitmap bersifat statis, yaitu peta vektor dapat kami ubah secara dinamis. Kami dapat meregenerasi seluruh jaringan jalan hanya dengan mengubah nilai koordinat simpul. Ini menjadi dasar fitur yaitu acak map. Lalu ada beban memori, di mana peta vektor hanya menyimpan array koordinat, sangat ringan digunakan dan dibandingkan gambar resolusi tinggi. Dengan demikian, pendekatan vektor bukan hanya pilihan teknis, tetapi sebuah keharusan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya ada fitur UI UX Control Viewport tanpa batas. Ini mendemonstrasi dua fitur fundamental yang diwajibkan scroll dan zoom. Scroll itu pengguna dapat menggeser peta ke segala arah menggunakan mouse.
Secara teknis, kami tidak menggerakkan gambarnya, melainkan mengubah nilai kamera X dan kamera Y dalam sistem koordinat dunia. Setiap frame, kami mengkonversi ulang semua titik jalan dan koordinat dunia ke layar dengan memperhitungkan posisi kamera terkini. Ini memungkinkan peta berukuran sangat besar, jauh melebihi viewportnya. Lalu ada zoom in atau zoom out. Saat pengguna melakukan zoom, kami mengubah faktor skala dan menghitung ulang seluruh tampilan. Karena data jalan adalah vektor, kami dapat merender ulang garis dengan presisi matematis. Tidak ada piksel yang pecah ataupun buram. Jalan melengkung akan tetap mulus bahkan saat diperbesar 500%. Ini sesuai dengan catatan dalam dokumen yang dimana sebaiknya spasial jalan dibuat dalam bentuk vektor. Perkenalkan, nama saya Anissa Darmawan. Saya akan menjelaskan slide 6, yaitu regenerasi acak dan jaminan konektivitas. Pada acak map, dengan menekankan tombol di antarmuka, sistem akan menghasilkan peta yang baru. Jaringan jalan, posisi persimpangan, dan bentuk lengkungan akan dihitung ulang secara prosedural. Namun, ada satu jaminan mutlak, yaitu tidak akan ada jalan yang terisolasi. Bagaimana kami memastikannya? Kami menggunakan algoritma Graph Minimum Spanning Tree atau MST. Dengan pendekatan prim, algoritma ini memastikan bahwa setiap simpul atau node yang dihasilkan terhubung ke jaringan utama melalui setidaknya satu jalur. Kemudian, setelah pohon merentang minimum terbentuk, kami menambahkan beberapa jalur tambahan untuk meningkatkan konektivitas, namun tanpa pernah menciptakan simpul terpencil. Hasil akhirnya adalah peta yang 100% memenuhi syarat, yaitu tidak boleh ada ruang jalan yang tidak terhubung. Kemudian pada acak posisi, yaitu fitur ini memungkinkan pengguna mengubah titik awal, yaitu yang disimbolkan dengan bendera hijau, dan titik tujuannya yang disimbolkan dengan bendera merah, tanpa mengubah tata letak pada peta yang sedang aktif. Cukup dengan satu klik, dua node acak dipilih dari jaringan yang sudah ada. Kemudian saya akan melanjutkan ke slide 7, yaitu tentang mesin logika Astar Pathfinding. Inti dari fitur Start Track adalah kemampuan objek untuk bergerak dari titik awal ke tujuan melalui jalur terpendek atau yang teroptimal. Untuk itu, kami mengimplementasikan algoritma Astar secara mandiri. Algoritma Astar bekerja dengan mengevaluasi setiap simpul menggunakan fungsi Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Gn adalah biaya aktual perjalanan dari titik awal ke simpul n. Biaya ini kami hitung berdasarkan panjang geometris sesungguhnya dari jalan yang melengkung, bukan sekadar jarak garis lurus. Kemudian Hn adalah estimasi heuristik jarak dari simpul n ke tujuan, yang kami hitung menggunakan jarak Euclidean. Dengan kombinasi ini, Astar dapat menemukan rute paling efisien melintasi jaringan lengkungan. Yang terpenting, objek kendaraan tidak akan pernah menembus area di luar jalan karena pergerakannya terikat pada koordinat polyline jalan yang telah terhitung oleh Astar. Objek akan berbelok mengikuti arah jalan sehingga tidak ada efek drifting atau tidak sinkron. Selanjutnya saya Devanovita Chelsea Prasojo dengan NIM 24010200086 akan menjelaskan slide 8 yang dimana di balik layar transformasi word to screen. Slide ini menggambarkan fondasi paling fundamental dari proyek kami karena langsung merealisasikan CPMK-nya, yaitu pemahaman konsep teoritis visualisasi dan grafika komputer. Pada hal ini, kami tidak menggunakan fungsi bawaan kanvas seperti scale ataupun translate untuk viewport utama. Sebaliknya, kami mengimplementasikan matriks transformasi dua dimensi secara manual, yang dimana setiap koordinat dunianya yaitu X dan Y dikonfirmasikan ke koordinat layar menggunakan rumus screen X dan screen Y. Dengan menguasai transformasi ini, kami memiliki kendali penuh atas bagaimana peta yang ditampilkan. Kami juga menerapkan teknik clipping sederhana agar hanya jalan yang berada dalam viewport yang digambar, sehingga performa tetap optimal meskipun peta dunia sangat luas.
Hal ini merupakan wujud nyata dari formulasi penyelesaian masalah menggunakan grafika komputer sesuai disiplin ilmu informatika, sebagaimana yang diamanatkan oleh CMPK tersebut. Berikut adalah pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Saya sendiri, Nabil, sebagai lead programmer dan graphic engineer, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan modul transformasi manual, lalu memastikan fungsi konversi dan screen to word berjalan presisi, lalu menangani logika clipping dan optimasi rendering. Lalu ada Rauf, berperan sebagai AI dan algoritma spesialis, bertanggung jawab mengimplementasikan algoritma Astar murni, lalu membangun struktur data graph agency list yang menjadi dasar navigasi, lalu memastikan objek bergerak sinkron dengan arah jalan. Lalu ada Jian, berperan sebagai procedural map generator dan UI UX developer, bertanggung jawab membuat modul generator peta acak menggunakan algoritma PRIM atau minimum spanning tree, lalu memastikan tidak ada jalan trisolasi saat tombol acak map ditekan, lalu mendesain antarmuka pengguna menggunakan HTML atau CSS, dan kontrol interaksi tombol event listener. Lalu anggota keempat itu ada Ica. Lalu anggota empat itu ada Ica, Anissa. Oh. Lalu anggota empat itu ada Anissa, berperan sebagai animation and physics engine, bertanggung jawab sebagai mengembangkan modul vehicle animator, lalu menangani interpolasi posisi di sepanjang polyline jalan agar gerakan halus saat menikung, lalu mengatur logika start, pause, dan reset track. Lalu yang kelima itu ada Deva Novita, berperan sebagai data arsitek dan quality assurance. Nah, bertanggung jawab mendigitalisasi peta governance islands menjadi data koordinat vektor, lalu menyusun representasi jalan bezier atau polyline yang memenuhi syarat mayoritas melengkung, lalu melakukan pengujian fitur zoom, scroll, lalu ada pathfinding, dan menyiapkan dokumentasi teknis untuk video final. Nah, dengan pembagian kerja yang terstruktur ini, kami tidak hanya membangun aplikasi sesuai spesifikasi yang teknis, tetapi juga membangun budaya kerja tim yang transparan, akuntabel, dan tercatat secara digital di GitHub. Demikian proposal proyek kami secara ringkas. Kami akan membangun peta spasial 2 dimensi interaktif berbasis web yang memenuhi seluruh spesifikasi. Yang pertama itu peta vektor dengan jalan melengkung mayoritas. 2. Fitur acak map dengan jaminan konektivitas graf. Yang ketiga, fitur zoom dan scroll dengan kualitas visual tetap tajam. Lalu keempat itu animasi start atau pause track dengan algoritma Astar. Lalu implementasi transformasi grafis manual. Nah, kami sangat antusias untuk mewujudkan rencana ini menjadi sebuah aplikasi nyata yang mendemonstrasikan pemahaman mendalam kami terhadap materi grafika komputer. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.